BBRI. Oke, start dengan BBRI yuk. Nanti pada nanya lagi dong. Yang masuk belakangan nanya lagi nanti. Mari kita mulai IHSG. Tadi ada gambar dia tren turun kayak gini. Bentar aku buka layoutnya, udah bener belum? Oh ya udah bener layoutnya. Sebentar ya. Masukin sini lagi. Oke. Bos besar kurang gizi. Iya loh, saya kurang gizi loh. Gimana coba? Oke. Japri saya yang ngasih tips ya. Saya nggak baca itu. Hai Ismais, semangat ya. Aku hari ini kasih sesuatu yang membuatmu lebih semangat. Kemarin banyak yang tanya BRI sampai mau selesai Instagram. Oke. IHSG-nya masih downtrend, dalam waktu dekat ini masih bisa turun sampai 7048 lagi. Simpelnya gitu. Saham-saham perbankan aku mau kasih tahu masih bisa turun. Ya, sampai kapan? Sampai bulan Mei. Kenapa? Biasa karena suku bunganya belum mau diturunkan gitu loh. Ya, jadi wait and see dulu, jangan semuanya langsung dihajar. Kayak kemarin ada yang bilang mau investing, mau beli banking dan kawan-kawan, just wait and see dulu aja. Kayak kita start dari BCA dulu deh sebelum ke BRI. Sorry, banyak duit masa kurang gizi, kurang iya, padahal saya tambah gemuk loh. Gimana sih? Makan terus tambah gemuk kok bisa kurang gizi ya? Kurang protein ya? Diet tidak seimbang. Kebanyakan karbo kayaknya. Sell in May and go away dong. Aduh, nggak usah dipikir istilah itu. Ini sell on April and go away, sell on March and go away. Udah sellnya tuh dari kemarin. Mei itu malah bisa level bottom gitu ya. Aduh, turun lagi, sabar ya. Jadi tenang aja. Ini banking tuh udah naiknya ketinggian. Aku mau kasih kalian lihat nih. Ini kenapa internetku lemot ya? Sebentar ya. Internetku lemot. BCA monthly, wih lambat banget. Intinya BCA di monthly chart udah naik 100%, BMRI itu udah naik 200%. Terus aku mau kasih, aduh parah nih internetnya nih. Aku ganti wifi dulu, so sorry ya. Changing my wifi-nya parah banget. Victoria wifi Victoria 5G connected. Ganti wifi dulu sebentar ya. BCA bakal turun nggak? Bisa turun. Sebentar. Bisa turun lagi sambil nunggu wifi-nya connected. BCA tuh bisa turun lagi sampai sekitaran 94-95an. Normal aja. Terus kalian yang merasa nyangkut di BCA, BRI, BMRI, nggak apa-apa, santai aja, tungguin aja. Jadi nggak usah panik, nggak usah bingung, nggak usah stres. Pokoknya santai aja lah, tenang aja. Kalau sampai turun lagi gimana ya udah, biarin aja dulu gitu loh, nggak usah diliatin terus. BCA bakalan bisa turun lagi sampai ke 9550, itu normalnya. Kalau dikasih ke 930 ya itu berkah buat yang belum punya. Hari ini perlogaman turun KB. Nanti aku bahas ya perlogaman ya. Supaya kalian dapat jawabannya. BMRI dulu ya, BBNI baru BBRI-nya terakhir. Udah ganti wifi kok masih gini. Oke, kita lihat BMRI. Lagi di resisten banget, bakalan turun. Bisa turun ya BMRI-nya ya. Sampai berapa? Sampai 6575. Aku gambar di sini. Gak usah takut, gak usah kaget, wes biarin aja. Ini namanya fluktuasi jangka pendek. Terus mari kita lihat PPNI. Ya, mari kita lihat BBNI ya. Nah, ini BBNI dia naik sedikit, terus dia berpotensi untuk turun lagi sampai ke berapa? Sampai ke 5.000.
Dari 4 ini yang udah paling banyak diskonnya antara BCA, BMRI, BBRI, BBNI. Ini BBNI dia masih murah, cuman sabar-sabar aja dulu. Mau investing udah boleh masuk dikit-dikit nyicil, tapi masih bisa turun ya BBNI-nya. Nah sekarang kita lihat BBRI nih. BBRI gimana nih? Laba bersihnya itu naik 2,5% secara tahunan. Loan growth naik 10,9%. Jadi BBRI ini mencatatkan laba bersih sebesar 15,9 triliun rupiah pada kuartal 1 2024. Turun 1,4% secara kuartalan, tapi naik 2,5% secara tahunan. Nah, walaupun pendapatan bunga atau net interest income-nya dia tuh naik, jadi 36 triliun atau tumbuh 5,8% secara kuartalan dan 9,7% secara tahunan. Ini yang perlu diperhatiin. Beban provisinya tuh juga naik 10,7 triliun menekan laba bersihnya BBRI. Jadi ini yang mungkin investor agak-agak kurang suka. Beda dengan kemarin BCA justru direspon positif. Nah dari segi operasionalnya BBRI ini mencatatkan pertumbuhan kredit 10,9% secara tahunan. Dana pihak ketiga atau DPK-nya itu tumbuh 12,8% dan non-performing loan-nya itu atau NPL gross-nya dia naik jadi 3,11%-nya. Selengkapnya tuh ada di IG feed aku. Terus ini ada yang bilang William the Eagle Bandar mau serok the bottom. Sebenarnya kalau udah emiten-emiten yang gede-gede gini yang memang bagus-bagus banget, ini bukan bandar sih, sebenarnya memang investor gitu loh. Nah, buat kalian yang punya BBRI, tolong dong ditulis di sini kalian kenapa sih nanya BBRI itu, kalian posisinya punya barang ini, punya saham ini, terus nyangkut atau baru mau beli. Kalau punya ditulis di harga berapa, saya punya BBRI rugi sekian persen, punya sekian persen dari total portfolio, tulis di sini supaya saya paham kalian tuh sebenarnya galau apaan. Oke? Ya, jadi ini trennya masih akan turun, that's okay and that's normal. Bisa turun sampai 4 ribuan, nggak bisa banget sampai 4830 tuh bisa. Ini ada yang punya di 5250, aku rasa nggak apa-apa, angka-angka segitu. Kamu mau trading atau investing? Kalau saran aku sih investing. Kenapa? Karena kalau buat trading saham-saham perbankan besar kayak gini, ini cuannya dikit dari persentasenya. Kamu mesti punya lebih banyak atau nominalnya banyakan biar persentas cuan tradingnya tuh gede. Tapi sekali lagi balik ke profil resiko. Kalau kamu beli dalam nominal yang lebih banyak, profil resiko kamu tuh belum siap, ya mental kamu belum siap, itu sama aja bakalan bikin galau ya. Nangkep ya? Jeffrey Alan dia punya BBRI 49. Tuh The Adika dia punya di 5.300. Hold dulu aja, nggak usah nambah lagi dulu kalau 53, tapi aku nggak tahu kamu punya berapa banyak, jangan-jangan punyanya dikit. Kalau punyanya dikit mau nambah boleh juga. Jadi sebenarnya pertanyaan boleh nambah lagi atau enggak itu tergantung kamu punya berapa persen dari total portfolio, dan itu termasuk banyak atau sedikit buat kamu tuh intinya perasaanmu atau hatimu yang ngerti. It's personal. Money management tuh personal, yang bikin kamu bisa tidur nyenyak deh, intinya itu ya, intinya itu. Oke, terus PTBA Daru Antam merah semua, ntar aku bahas habis ini ya. Oke, jadi intinya BRI masih bisa ada koreksi sampai 4830-an, tapi sekarang udah termasuk murah. Baik untuk trading maupun untuk investing, saya tidak tertarik untuk trading BBRI. Cuman kalau buat pemula-pemula, ya is okay lah trading BRI daripada tradingnya yang komoditi itu termasuk high risk gitu loh. Jadi kalau pemula trading BRI, dia nyangkut-nyangkut tuh pasti balik gitu. Jadi kalau ngajarin pemula trading ya Big Bang oke, cuman percentage naiknya kecil ya. Maksimal porto berapa persen di Big Bang? Susah dia ngomong ya. Kalau maksimal porto itu di MVS kita udah kasih tahu persentasenya berapa. Tapi kita nggak kaku, cuman pakai angka aja. Di MVS tuh kita ajarin mindsetnya dan juga strateginya tuh gimana, nentuin berapa persen. Sekali lagi balik ke personal masing-masing. Oke ya. Punya BRI di 3.500an jual nggak ya? Kalau aku sih nggak. 3.500 tuh harga murah banget dan susah dapat harga segitu. Bagus nggak sih kalau beli setiap bulan untuk investasi? Bagus, oke. Yang penting nggak jor-joran nominalnya. Yang penting nominalnya itu secara long run bisa lah, nggak gede-gedean, FOMO, terus kemudian next month nggak bisa beli lagi padahal pas lagi murah gitu ya. Oke.
Oke, aku mau bahas banking dulu dikit. Aku mencoba untuk IG live malam hari ini sebisa mungkin padat, jelas, singkat, karena aku hari ini jujur agak-agak lemes. I got my period, jadi aku harus jelaskan. Bukan karena saham, nggak harus jelasin sih sebenarnya sih. Mungkin nggak lama IG live-nya ya, tapi aku usahakan supaya bisa padat, jadi kalian nonton aja sampai habis. BBTN ini pas lagi di dekat area support banget, dan ini lagi murah-murahnya banget. Bakalan ada pantulan. Kalau buat trading masih lebih mendingan BBTN daripada BBRI atau BCA dan kawan-kawan, itu pantulannya masih lebih oke gitu loh ya. Jadi BBTN ini untuk jangka pendek bisa, untuk jangka menengah panjang juga bisa. Be very careful, jangan all in, karena resiko di sektor perbankan tuh masih ada. Karena suku bunga belum akan diturunin, kemungkinan BBTN ini akan bakalan mantul sampai sekitaran 1400 atau 1480-an di sini. Udah habis itu bisa turun lagi. Oke ya. Kalau simpan USD banyak, boleh jual dulu, nggak tuker jadi for big banks aja. Bisa sih, itu muterin duit bisa. Oke, aku mau bahas US dollar. Dibandingkan dengan mata uang rupiah kita, rupiah tuh lagi menguat dikit, tapi menurut aku sebenarnya menguatnya rupiah ini sifatnya sementara aja. Jadi ini kan USD-nya turun ya, abis itu dalam beberapa hari ini sideways kayak gini, mungkin nutup gap di 15.900-an di sini. Nah, abis itu dia bisa naik lagi. Ya, kesimpulannya sebenarnya kalau mau jual USD ya silahkan. Mau tuker perbankan silahkan, tapi jangan all in karena perbankannya masih bisa turun dikit-dikit lagi gitu. Oke, BRI sebenarnya hari ini tidak mengecewakan, nggak gimana-gimana, turunnya juga dikit, naiknya juga dikit, sideways, sesuai dengan ekspektasi big banks bakalan sideways. Miss katanya China bakalan borong emas 300 ton, gimana efek ke saham ya? Udah borong, bukan baru mau borong. Kita lihat harga emas sekarang. Yuk, mari kita lihat ya. Ya, harga emasnya ini lagi normal retracement atau normal correction. Ini masih indecision antara dia bakalan sideways ke sini. Kalau dia sideways, ini tanda kelanjutan arah naik. Nah, kalau sampai dia turun ke sini, sideways ke sini, ya. Kalau sampai turun ke sini, ini pun juga menurut saya ini sideways sementara. Jadi tren emas dalam jangka menengah panjang sekarang tuh strong uptrend, strong bull. Baik dia sideways-nya di 2300 maupun dia sideways-nya sampai ke 2200, itu normal correction aja. Jadi kalau kamu punya emas dan masih mau simpan buat jangka panjang, yaitu emas fisik, silakan, but be very careful untuk emas futures, trading futures gold di posisi atas sekarang ini tuh udah nanggung-nanggung gitu ya. Oke, jadi nanggungnya kenapa? Karena dia bakalan sideways. Yang di emas, soal emas udah paham kah? Boleh tulis di sini kalau paham, tulis paham. Sabtu nanti ada seminar Investart-nya aku redesign baru, materinya sih mirip-mirip sama sebelumnya, namanya juga Investart ya, untuk ngajarin mulai investasi saham. Di situ kita ada kasih lihat perbandingan dengan kripto juga gitu. Jadi buat yang penasaran untuk mulai investasi saham, bisa ke mps.id/start dengan kode IGEMO. Andriku 89 bilang yang punya emas fisik hold keras kayaknya bisa sampai 2600-an. Prinsipnya sih sebenarnya diversifikasi aja, ada di emas, ada di saham, dan ada juga di obligasi atau FR. Ada yang bilang gak usah di obligasi atau FR. Kalau sesuai tergantung usia dan profil resiko. Kalau kamu udah punya duit banyak ya, kamu udah usianya udah 40 plus gitu, perlu diversifikasi. Kenapa? Karena jangan duitmu itu ditaruh semuanya di investasi yang tinggi resiko dan ngejar growth. Itu kan hasil kerja kerasmu ya dari usia 20-an gitu loh. Ya, jadi kamu butuh untuk protect itu. Oke. Miss katanya Big Banks masih akan koreksi sampai Mei. Apakah akan begitu? Oke. Kayaknya masih banyak yang penasaran dengan Big Banks. Saya ulang sekali lagi. Tenang aja dengan Big Banks. Buangan atau net sell-nya itu udah dari kemarin sebelum Lebaran.
Sampai hari ini asing tuh masih net sell big banks, tapi belinya juga banyak. Contoh, kayak saham BBRI. BBRI itu hari ini net sell-nya 881,8 miliar. Tapi total transaksinya 2,4 triliun. Berarti bisa tolong dihitungin nggak 2,4 triliun dikurangi 881,8 miliar. Sisanya itu buy gitu loh. Cuman kalau ditanya banyakan jualnya daripada belinya gitu loh. Jadi masih ada transaksi beli. Oke. Cuman banyakan jualnya sih sebenarnya. Nah, jadi nggak usah khawatir. Aku ulang ya, BRI dia bakalan sideways kemana? Dia bisa turun kemudian sampai ke 4830. Setelah itu dia akan sideways kayak gini, sampai 54 atau 55 ya. Oke, gitu. Sideways itu kayak gini gambarnya. Terus BBCA dia bakalan sideways kemana? Abis ini aku bahas komoditas ya. BBCA dia bakalan sideways, ini aku udah gambar sebelumnya. 9350 sampai 9950. Bisa sampai ke 9050 juga. Jadi sekarang jangan beli dulu BCA, lagi tinggi. BMRI lagi tinggi juga, bisa turun sampai ke 6150. Sideways-nya di sini. Sampai ke 6150. Oke, selain BMRI, BBNI sama apa lagi ya? BBNI. Be greedy when others are fearful. Serok, sabar-sabar, nyeroknya jangan terburu-buru ya, pelan-pelan aja. BBNI bisa sampai ke 5075, bisa sampai ke sini. Jadi yang paling murah sebenarnya BBNI. BBTN tadi udah aku bahas juga loh. Aku tambahin BRIS habis ini, yang syariah. BBTN bisa turun sampai 1305. Jadi di market itu pasti tetap ada turunan kayak gini, kalian mesti siap. Kalau nggak siap ya mau gimana, namanya juga di saham. Gak apa-apa, nggak usah takut. Muter. BRIS jangan beli dulu, kemahalan, ketinggian. Ini bekas uptrendnya masih jauh banget nih. Dia bisa turun sampai 24, expectation dikasih diskon sampai 22. BRIS. Jadi ini ada supportnya di sini sama di sini. Oke, aku sekarang mau bahas sektor komoditi. Abis itu aku mau bahas consumer goods. Komoditi itu ada metals, batu bara. Aku mau bahas dulu harga nikel dan kawan-kawan. Kemarin katanya trennya naik, kok hari ini turun. Oke, aku mau kasih lihat ya, nickel futures. Nickel futures. LMI. Di mana ya LMI? Oh, ini dia. Oke. Mini nickel futures. Yuk dilihat yuk di sini. Ada nggak yang bisa analisis ini? Ada nggak yang bisa lihat ini analisis nikel? Beli pas retrace malah bablas. Apalagi kalau kamu belinya di pucuk. Hehe. Masih bagus belinya di retrace. Oke ya. Coba lihat nih. Tins aku kemarin bilang udah bukan waktunya masuk ya. Jadi tinsnya udah agak ketinggian kan. Ingat nggak kemarin aku bilang itu? Lihat nih. Ini analisisnya gimana? Kalau ngelihat tren besarnya dari turun sideways, sekarang arahnya mau naik. Nah, tapi kamu lihat zigzagnya di sini, ini zigzagnya turun. Masih oke nggak? Masih normal, masih oke. Kita tarik yuk normalnya sampai angka seberapa. Nah, ini ada satu garis di sini. Ini just basic technical aja. Ini di Trading Academy ada, diajarin di Trading Academy. Jadi belajar aja Trading Academy di situ. Oke, terus kemudian di sini ya, ini aku kasih support lagi.
di 18.363. Nikelnya bakalan masih bisa turun dikit sampai 18.363 normal, turun jangka pendek, bahkan bisa sampai ke 1872 18018 di sini. Ini ada MA 200. Jadi ada potensi normal correction di sini. Ini untuk nikelnya. Terus ya, singkat cerita, saya cuma mau bilang turunnya si nikel ini sifatnya masih temporer, sifatnya masih jangka pendek, sifatnya normal, turunnya normal aja, belum ada sentimen yang gimana-gimana. Coba tolong saya dibantu update juga di sini. Amerika, Inggris masih nge-ban Rusia nggak nikel? Selama masih di ban, itu nikel masih sentimennya masih positif. Sebentar, Tins nanti ya, sabar ya, satu-satu ya. Ini aku di nikel dulu. Coba sentimen dari Amerika gimana? Tulis di sini. Kita diskusi yuk. Miss mau nanya, katanya nikel oversupply sampai 2025. Katanya siapa? Boleh diskusi di sini. Tapi jangan katanya dong. Baca berita di mana gitu, ya. Oke. Masih ya, masih. Nah, kalau masih di ban, itu apa, Rusia masih di ban sama Amerika untuk ekspor nikel, itu berarti masih sentimen positif. Nah, ini koreksinya ini sifatnya koreksi jangka pendek aja. Cuman tetap nggak boleh all in ya, selalu ya, sebagus apapun pattern nggak boleh all in. Nah, kalau untuk sahamnya sendiri gimana? Inco nih, yuk kita lihat yuk. Oke. Inco dalam jangka pendek, ini sebenarnya breakdown support. Ini breakdown support Inco ini. Tapi masih belum jebolin best price-nya M-Trade kemarin gitu loh. Jadi kita masih nge-hold. Nah, ini hari ini ada jebol support minor di sini. Ini ada MA20, ada MA100 juga di sini. Sebenarnya bagusnya si Inco ini kalau dia ketahan di atas support itu. Begini nih. Nah, ini pertahanannya Inco terakhir tuh di 3980. Terus kalau diperhatikan hari ini Inco ini dia turun dengan volume transaksi kecil. Jadi 3 hari 1, 2, 3, 1, 2, 3 di sini ini turunnya dengan volume transaksi kecil. Beda dengan di sini pas dia breakout ini dengan volume transaksi besar. Sehingga kalau kalian masih ngehold Inco, pertahanannya di 3990 ya. Di atas itu ya. Jadi kalau di bawah itu batasi resiko ya. Jual batasi resiko atau cut loss. Waduh, gak tega cut loss, stres aku gak tega cut loss. Gak tega cut loss tuh karena belinya kebanyakan, itu pertama. Yang kedua, karena ilmunya masih belum nyampe, jadi ekspektasinya masih cuan terus, gak siap dengan resiko. Tapi faktor nomor satu tuh penting banget, belinya kebanyakan. Maka dari itu ketika trading ke depan, berarti mulai evaluasi diri. Kalau sampai stres cut loss, nominal yang dipakai kebanyakan, berarti kurangin. Aku juga pakai indikator itu. Kalau misalkan aku cut loss pas rugi itu aku mulai galau, aku mulai kesel, sebel, itu tanda-tanda bahwa saya beli saham ini kebanyakan. Kalau gitu gimana dong nggak cepat-cepat kaya kalau belinya kebanyakan? Ya kan nggak perlu harus ngegas cepat kaya juga. Secara finansial nanti saya akan ajarin, aku akan share di lain kesempatan ya, bagaimana kita bisa fulfill dan cukup. Itu yang sangat penting sekali sehingga investasi dan trading kita tuh nggak ajurut-ajurutan. Urutannya gini, takut cut loss karena beli kebanyakan karena serakah karena kebutuhan di dalam diri itu nggak konten. Bisa jadi serakah bukan hanya karena nggak konten di dalam dirinya, tapi memang secara kebutuhan, secara finansial memang kurang. Nah, kalau udah kayak gini berarti kamu mesti berhitung. Kalau udah kayak gini, misalkan buat kebutuhan pokok aja kurang, itu belum waktunya investasi. Waktunya untuk nabung dulu, aktif income dan nabung dulu. Jadi urutannya kayak gitu. Kamu kalau misalkan nggak secure, kebutuhan pokoknya masih nggak terpenuhi, itu sangat berbahaya investasi. Urutannya harus aman dulu secara kebutuhan pokok. Setelah itu aman secara hatimu, kamu merasa cukup,
gaya hidupmu juga biasa-biasa aja, jangan terlalu boros-boros. Kamu merasa cukup, ketika merasa cukup kamu nggak serakah, kamu trading nggak kegedean, dan kalau kamu nggak kegedean, kamu nggak takut resiko, mau cut loss juga nyaman-nyaman aja. Urutannya gitu tuh penting banget ya. Oke, terus aku mau bahas selain Inco. Oke, aku lanjutin Inco dulu, belum selesai tadi Inconya. Inco ini dia breakdown dikit, tapi volumenya tuh kecil sebenarnya, masih ketahan support 3990 dan MA50 ini. Cuman kalau sampai breakdown dari 3990, batasi resiko dulu aja. Sentimennya sebenarnya masih oke untuk nikel, masih oke dari Rusia yang masih dibatasi oleh Amerika. Nah, kira-kira dia bakalan plannya kayak gini, atau skenario-nya ini kayaknya terlalu optimistik. Aku bikin gini deh, jadi bakal sideways dulu. Oke ya. Terus kemudian perbankan tadi sudah dibahas di depan, selalu di depan. Aku mau bahas TINS, rame nih, rame pada nanyain TINS. Nah, TINS ini gimana? Yuk, muter-muter. Kita lihat TINS ya. TINS nih M-Trade kemarin udah profit taking, udah jualan 19-28%. Ya, jadi waktu itu review buy-nya 21 Maret, terus review sell-nya kemarin, cuannya segini. Yuk kita evaluasi yuk. 21 Maret itu di mana sih? 21 Maret itu di sini. Jadi beberapa hari kita review buy TINS di area ini. Ini 21 Maret tuh belum heboh tentang HM dan juga 271T, korupsi 271T. Nah, kemudian di sini kita sempat ada bikin discussion, aku flashback dikit ya. Terus malah naik. Oke. Terus kemarin M-Trade ada profit taking atau jualan TINS tuh di sini. Di sini. Kenapa? Karena simply patah tren dalam jangka pendeknya, ya, jangka pendek. Kalau misalkan jualan hari ini berarti bakalan impas-impasan, ya. Di sini bakalan impas-impasan. Jatuhnya volume transaksinya lumayan gede. Kenapa kayak gini? Ini orang profit taking. Perhatikan beda sama Inco. Bedanya apa? Makanya kemarin saya bilang jangan masuk TINS lagi. Ingat nggak? 1, 2, 3 hari ini kita bilang jangan masuk TINS. Kenapa? TINS-nya udah ketinggian. TINS-nya ketinggian. Lebih ke Inco-nya, perhatikan di sini. Meskipun dia jatuh, volumenya tuh kecil, beda sama TINS. Nah, TINS di sini udah pada profit taking nih, investor-investornya. Maka dari itu kalau misalkan tadi kalian ada cow atau keluar dari TINS, ya oke lah. Nanti bisa ditunggu lagi buybacknya sekitaran 755-an di sini. Yang belum sempat keluar gimana? Yang belum sempat keluar, tenang aja, nggak apa-apa, nanti pasti ada pantulan. Pasangin aja alarm. Jadi pasangin aja alarm. Kamu punya alarm atau ngomong ke brokermu, kalau di M-Trade akan dikasih tahu nanti naik 865 sampai 900. Tapi M-Trade udah keluar kemarin sih, gitu loh. Cuman kita akan bantu pantau juga, mungkin ada yang belum sempat jualan kemarin ya. Kemarin sih kita udah kasih tahu sih, belum jatuh kayak gini. Naik-naik di sini sekitar 85, 65 sampai 900. Nah, ini boleh dipakai untuk keluar dulu. Karena aku nggak suka jatuhnya hari ini tuh volume transaksinya gede. Fanny Mika bilang belum sempet TP, kalau misalkan impas-impasan ya nggak apa-apa lah, masih bisa ini keluar. Nanti ada pantulan. Besok bakalan turun lagi TINS sekitaran 770 atau 750. Tenang aja ya. Jadi tenang aja jika kamu masuknya gak kegedean. Nomor 1 itu. Maka dari itu banyak orang yang masih pemula tuh gak memperhatikan money management, dimana money management is very important. Hari Sabtu nanti ada MVest Start, yuk join di sini. Ini basic fondasi investasi. mvest.id/start, mvest.id/start ya. Dengan kode promo IGMO bisa dapat gratis, sedangkan buat kalian, bentar ya. Oke. Ya, sedangkan buat kalian yang udah ada Trading Academy, silakan kalian buka materi Trading Academy-nya di sini. Ini dibuka ya. Ini e-course sangat penting sekali karena aku mengulang-ulang hal yang sama, dan aku pengen membuat segala sesuatunya tuh menjadi lebih terstruktur, edukasinya lebih terstruktur, lebih bagus. Money management, aduh. Money management is very important. Dia ada di chapter 3, tolong dibaca. Portfolio Pinnacle ini fondasi. Ini fondasi kita. Penting banget ini bagus banget. Terus essential trading
essential trading attitude. Ini 3, ini aku bakalan tambahin. Ya, jadi it's very important di sini. Bacain ya. Oke, terus aku mau lanjutin untuk yang sektor komoditi. Waduh, banyak banget nih pertanyaannya. Aku lanjutin ke saham apa ya enaknya ya? PT dan PTBA, ADMR, Unilever. Unilever tar aku bahas. Aku bahas MDKA dulu ya. MDKA gimana nih? Sama seperti Inco. MDKA ini dia justru dia turunnya tuh dengan volume transaksi kecil. Jadi sebenarnya metal tuh yang kita perlu waspadai tins ya. MDKA ini dekat dengan area best price sekitaran 2440. Kita bisa watch lagi di sini, singkatnya begitu ya. Kenapa MDKA ini dia masih dalam state 1-nya? State 1 itu masa-masa sideways. Oke. Masa sideways, kok bisa tahu dia dalam state 1-nya? Lah ini loh, di zoom out kelihatan ini downtrendnya. Duh, lola banget internetku malam hari ini. Ini downtrendnya di sini. Ini sideways-nya di bawah. Jadi ini stage 4, ini stage 1. Ini kalau kalian masuk ke sini, ini dia sebenarnya lagi mindsetnya tuh kayak lagi menabur benih buat ditumbuhin. Ini pada penasaran dengan Unilever, pilih mana aku bahas komoditi dulu atau aku langsung move ke Unilever? Bilangnya malam ini sebentar-sebentar, nyatanya nggak jadi sebentar. Ini ya, kalau lagi IG live aku jadi seger malahan. Tadinya lemes sekarang jadi seger. Kayak rotasi consumer good ya yang masih murah kata Michael Asia. Bentar ya, aku bahas ya, dikit ya. Aku ke Antam dulu. Oke. Ini perhatiin. Antam hari ini breakdown juga, pas banget ke level best price-nya dia. Cuman candle-nya gak enak ya, candle-nya agak nggak enak. Jadi meskipun sebenarnya metals itu sentimennya masih ada sentimen positif, cuman pergerakan saham komoditi ini memang sangat fluktuatif. Aku bisa bilang buat pemula, komoditi itu very high risk untuk pemula. Ya, jadi Antam kita kasih toleransi sampai 1570, 1580. Di bawah itu pembatasan resiko. Aku 1550 deh, kasih 1550. Di bawah 1550 ini pembatasan resiko gitu loh. Ini entret udah gak ada Antam kayaknya. Coba let me check. Ya, 5 April. Oh, masih ada Antam jangka menengah. Cuan 5-6%. Masih ada cuan 5-6% jangka menengah Antam. Ya, kita akan wait and see ya. Nanti gimana kalau misalkan ada pantulan, kita akan kurangin posisi. Oke? Terus dewiastuti.jt, PTBA akan bagi dividen bulan Juli. Sekarang harga sudah mulai turun. Sudah waktunya beli atau belum? Oke, aku mau jelasin tentang PTBA. Tapi sebelumnya saya akan kasih lihat harga call-nya dulu. Newcastle Coal Futures, Global Newcastle Coal Futures. Global Newcastle Coal Futures. Semua simpelnya aja ya, kalian gak usah takut kalau belinya gak kebanyakan. Intinya itu loh. Takut tuh karena belinya kebanyakan atau tidak berhitung secara resiko, nggak siap secara resiko. Oke, ini coal atau batu bara itu masih tren naik. Ini normal correction, turun harga batu bara masih bisa turun lagi dikit lagi. Sehingga sangat normal kalau ada ayunan di batu bara, di mana PTBA ini waktu harga batu bara turun, dia nggak turun, dia malah cenderung naik terus. Jadi ini harga batu bara ya, perhatikan tadi harga batu bara turun, tapi dia nggak turun, dia naik terus. Nah, baru kali ini baru dia normalized gitu loh, harganya baru turun. Oke, terus pertanyaannya, apakah ini ada kaitannya dengan sentimen katanya ada korupsi Dapen gitu loh. Aku kemarin udah jelasin karena di feed post Instagram aku tuh masih ada aja yang ngomong, ini ada kaitannya nih dengan Dapen, ini Dapennya PTBA ada yang korupsi atau gimana yang masa lalu gitu loh. Terus aku bilang kemungkinan ada efek, tapi sebenarnya bukan dari situ. Efek utamanya tuh bukan dari situ. Tins aja loh, ada korupsi 271 triliun
dampak ekologis, lingkungan dan lain-lainnya. Itu kemarin masih naik, masih ngegas, dan turunnya timah itu bukan karena hal itu juga. Tins itu 2-3 hari ini turun karena harga tinsnya turun, harga timah dunianya turun. PTBA juga sama. Ini sebenarnya karena harga komoditinya yang udah sempat turun, tapi PTBA tuh belum turun-turun kemarin. Sekarang harga komoditi turun, dia ngikut turun. Nah, pertanyaannya ini pada nanya nih para pemburu dividen. Nanti bagi dividen nih, pada pengen dividennya PTBA, boleh nggak sih beli sekarang? Aku boleh jujur, saat ini aku lagi nggak ngiler dividen PTBA atau dividen emiten apapun. Kenapa? Karena belum tentu worth it dengan fluktuasinya. Kalau tahun lalu itu dividen yieldnya memang gendeng banget, tergantung harga beli kamu ya. Aku udah bahas di feed post aku. Yang itu memang review, kalian yang ikut Mvest Academy, kalian pasti ngerti banget gitu loh. Kalau kalian nggak ngikut itu, apalagi follower yang baru-baru dibilang lagi ngepom-pom lah, apalah, gak ada urusannya aku sama PTBA. Saya punya PTBA dari 2023 untuk dividen investing, dan waktu itu sempat udah jatuh dalam. Nih aku kasih lihat nih. Jadi waktu itu aku flashback dikit sambil ngajarin sharing tentang dividen investing buat kalian ya. Ini jatuh di sini kan. Ini jatuhnya sekitar 28-30% sampai di sini 40%. Wah, di sini yang dividen investing waktu itu jantungan deg-degan. Aku bilang, ya makanya kan kita udah kasih tahu. Saya nggak mau ngepok-pok bilang nanti bakalan naik, meskipun saya tahu bakalan naik. Harga komoditas ya pasti turun naik lah. Saya cuma bilang, kalau kamu mau dividen investing, kamu harus siap jatuh. Dividen 10% kamu siap jatuh 15%, dividen yield 30% kamu siap jatuh 40%. Di sini ada yang udah mulai beli di sini. Oke, sekarang kita lihat nih. Come date-nya sekitaran bulan Juni. Dia jatuh harganya di bulan Mei. Nah, apakah saat ini tuh udah layak belum sih kalau misalkan bulan Juni atau Juli nanti bagi dividen kita beli sekarang? Aku cuman bilang gini doang, pertanyaanku cuman satu ke kalian. Kalau sampai dia jatuh melebihi dividen yang kamu dapat, kamu siap enggak? Kalau kamu siap silahkan, kalau enggak. Sebenarnya mau beli di angka sekarang maupun beberapa hari lagi maupun kapanpun itu enggak terlalu ngefek. Yang paling penting adalah kamu siap enggak dia jatuh? Gitu aja. Karena pasti jatuh. Jadi kalau kalian beli saham dividen dan kalian tahu itu mau jatuh dan kalian siap, itu namanya bukan nyangkut. Tapi kalau kamu nggak siap beli saham karena harga sahamnya pengen naik, terus tiba-tiba jatuh, itu nyangkut. Terus habis itu dapat dividen, ya udahlah untung dapat dividen, itu nyangkut. Jadi definisi nyangkut itu dari awal kamu udah anticipate belum? Sama-sama kondisinya sama gitu loh. Terus kamu dijudge orang, misalnya kamu udah kayak aku nih, aku beli khusus buat dividen, terus aku tahu dia bakalan jatuh. Ya udah aku anticipate. Pas jatuh tenang-tenang aja, terus dijudge orang, lu nyangkut ya, yes, bodo amat lah, serah lu lah mau ngomong apa. Kan dompet gue gitu loh, duit saya gitu. Oke. Lipstiknya apa ya tadi? Distracted, lipstiknya apa? Dividen PTBH tahun lalu saat ini minus 2. Oke. Kalau jatuh cuek aja katanya. Oke. Bahas saham consumer goods, dia kayaknya komoditas udah cukup banyak aku bahas, terutama yang metals. Komoditas ini merupakan memang satu hal aku mau highlight buat saham komoditas ya. Kalian yang pemula jangan trading saham komoditas dulu, belajar dulu di Mvest di sini. Saham komoditi tuh gila, naik turunnya tuh gila. Kalau kalian nggak siap dengan stop loss atau money management, jangan trading komoditi dulu. Kalau mau belajar trading, sebenarnya aku saranin start tetap dari belajar investing dulu. Urutannya tuh ya, Mvest Start atau Mvest, kemudian ke Basic Trading Mastery next week atau ke Trading Academy. Oke, terus aku mau bahas Unilever. Pada penasaran dengan Unilever? Gimana kabarnya Unilever secara fundamental maupun teknikal? Unilever secara fundamental itu dia dari recovery from week kuartal 4 2023, sekarang kuartal 1 2024 ini membaik. Apakah karena faktor presidennya yang baru, Benji Yap? Saya sempat membaca profilnya di CNBC. Oh wow, menarik ya profil Benji Yap ini. Kalau saya perhatikan, dia merupakan sosok leader yang baik. Dia tuh dulunya dari manajemen trainee, dari karyawan yang benar-benar manajemen trainee, dan tahun ini di Indonesia itu udah mencapai 27 tahun dia bekerja di Unilever.
Dia asalnya dari Manila, dari Filipina gitu loh. Jadi Unilever Filipina dibawa ke Indonesia. Nah, apakah ini efek dari hasil kepemimpinan beliau? Saya nggak tahu juga. Cuman ya, kalau kita perhatikan beban royaltinya Unilever ini berkurang. Jadi berkurang, service fee-nya menurun secara 250 miliar. Beban trademark teknologi and service fee-nya itu turun 250 miliar. Dan ini sifatnya nggak recurring. Terus isu penarikan produk es Magnum di Inggris dan juga Ireland itu nggak berdampak signifikan dengan penjualannya Unilever, karena kontribusi es krim itu kurang dari 10% dari total penjualan. Oke, jadi ada sisi positif dari manajemen, ada sisi negatifnya juga. Di MFest itu dijelaskan bahwa kamu memilih saham untuk investasi jangka panjang itu 1 dari pangsa pasar dan bisnis model, 2 dari profitabilitas, 2 dari manajemen, 3 dari profitabilitas, dan 4 valuasi. 2 kualitatif, 2 kuantitatif, plus tambahin 1 bonus. Kalau buat aku sih aku tambahin technical untuk trigger investing timingnya gitu. Oke, sekarang kita lihat Unilever gimana kabarnya. Oke, kita lihat ya. Hari ini Unilever naik 10,46%, trennya masih tren turun, tren besar ya. Tapi V-shape ini bisa menjadi tanda recovery. V-shape masih stage 1, jadi dia naik masih bisa zigzag begini. Don't expect too much untuk trading, untuk investing juga don't expect too much, don't expect too fast, masih pelan-pelan aja untuk Unilever. Kemudian Mayora hari ini juga naiknya lumayan kenceng. Ayo muter. Oke ya. Mayora dia naiknya lumayan kencang sekitaran 5,6%. Jadi memang saham sektor consumer good ini masih bakalan bisa bangun, tapi jangan expect terlalu banyak ya. Dia bangunnya juga masih akan sideways, oke? Terus kemudian aku mau bahas Sido Muncul. Laba bersihnya Sido Muncul ini naik 30% ya, melampaui ekspektasi. Laba bersihnya naik 30% melampaui ekspektasi, ditopang pendapatan 1,05 triliun atau naik 16% secara tahunan dan turun 12,6% secara kuartalan. Jadi dibandingkan dengan kuartal kemarin tuh bagusan kuartal kemarin. Emang kuartal 4 tuh biasanya memang paling bagus sih. Nah, Sido Muncul ini udah naik tinggi ya. Aku nggak suggest untuk masuk ke sini. Makanya aku bilang kalian yang ikut IG Live ini jangan langsung hajar beli. Pakai IG Live ini buat sarana belajar dulu, karena apa yang aku bahas di sini itu sifatnya udah intermediate advance. Yuk kita lihat Sido Muncul. Sido Muncul itu di M-Trade jangka menengahnya udah floating profit sekitaran 39%. Kalau yang investing malah masih agak-agak merah. Oke ya. Terus ICBP menarik hari ini. Nabur aja kalau ICBP buat long term investing. Aku punya ICBP buat investing tapi gak banyak. Returnnya, investingnya sebenarnya di situ-situ aja. Ada dapat dividen tapi nggak banyak juga. Nah, inilah yang aku maksud dengan mindful diversification diajarin di portfolio design MFest. Ketika kita punya mindful diversification dengan strategi portfolio design yang baik, maka kita nggak akan stres. Dia mau kemana nggak akan stres ya, dan malah dapat passive income dari dividen. ICBP dalam jangka pendek dia bakalan naik sampai 11.200, bahkan bisa sampai ke 11.750, tapi trennya masih sideways. Jadi don't expect too much dari sektor consumer goods, sifatnya nabur aja. Untuk investasi jangka panjangnya, untuk trading aku masih belum tertarik hari ini. Per hari ini belum tertarik. Kalau besok udah bagus akan diinfo di M-Trade. M-Trade selalu duluan. Kenapa? Karena M-Trade real time. Ellen bisa telat, M-Trade gak bisa telat. Bukan. Aku gak boleh bikin statement yang terlalu bombastis deh. Ellen bisa telat, M-Trade bisa lebih early gitu. Kenapa? Karena M-Trade tuh benar-benar dijagain banget. Ya, kalau Ellen kan personal ya. Di portfolio aku personal ya. Oke. Yuk kita lihat ESA. Tapi saya pribadi sebenarnya kalau misalkan telat jualan, contoh Tins itu M-Trade udah profit taking loh kemarin. Ellen belum. Stres nggak saya? Enggak, selama saya belinya gak kebanyakan, itu aja. Kalau saya stres berarti saya koreksi diri, saya belinya kebanyakan. Gak kebanyakan gimana sih? Di Trading Academy itu diajarin di materi
ini materi money management dari Portfolio Pinnacle. Ini penting banget, jangan di skip ya. Portfolio Pinnacle dan seterusnya. Oke. Aku lagi mikir gimana Trading Academy ini bisa lebih efektif. Kayaknya kita akan bikin discussion ke depan berdasarkan materi deh di M-Trade. Setiap hari Sabtu itu kita akan bikin discussion. Oke ya. Ini ESA gak turun-turun, kuat banget. Kita nunggu turunnya, jangan dikejar ya. Udah di ketinggian banget, apalagi harga komoditi itu udah pada turun-turun. Ini perhatikan, dia tuh naik, tapi volumenya turun, jadinya dia divergen. Kalian tahu nggak ESA ini komoditas apa? Tahu nggak komoditas apa ini ESA? Amonia, aku baru mau cariin harga amonia futuresnya di mana, nanti aku share ke kalian besok deh di morning briefing. Malam hari ini katanya mau sebentar, tapi bablas juga sampai hampir jam 9 dan ngantuknya, lemasnya hilang. Oke. Jadi thank you semuanya buat kalian yang udah nonton IG Live malam hari ini. Sektor komoditas banyak yang turun hari ini. Beberapa turun dengan volume transaksi kecil, ada yang turun dengan volume transaksi besar. Yang volume transaksi kecil turun justru malah masih bisa di watch. Penting masuknya jangan kegedean nominalnya. Kalau sampai stres, gak berani cut loss, gak berani membatasi resiko, artinya masuknya duitnya kegedean. Disclosure, saya masih ada di Inco, saya masih ada di Teens. Kalau Inco saya memang in purpose aku masih mau ngehold dia gitu loh, karena harga masukku juga masih belum kejauhan sama harga sekarang tuh, masih deket. Tapi kalau Teens harusnya aku jual kemarin. Ya, Teens itu aku harusnya jual kemarin, ngikut M-Trade. M-Trade udah jual kemarin, makanya ikut M-Trade ya. Bukan Ellen tapi M-Trade. Kalau M-Trade tuh kerja tim. Kalau belum jualan Teensnya gak masalah juga, gak apa-apa. Nanti kita akan pandu kapan bisa mulai mengurangi posisi kalau ada pantulan. By the way, Teens itu kita nggak ada ngerekom beberapa hari ini untuk masuk, jadi harusnya masuknya pas harga 70-an kemarin. Semangat selalu teman-teman semuanya. Investing dan trading itu perjalanan panjang. Penting satu kalimat saya terakhir untuk IG Live malam hari ini, jangan keluar dulu, dengerin penting apa. Investasi dan trading itu bukan sarana untuk make money, tapi untuk leverage money sebagai faktor kali dan faktor kuadrat, bukan faktor tambah. Kalau kamu make money, caranya ya kerja, nabung, kerja, nabung, kerja, nabung. Dari situ hasil tabungan sebagian diinvestasikan. Ketika kamu punya mindset investasi adalah tempat untuk make money atau money machine, investasinya bakalan jadi greedy dan berantakan. Money management is very important. Belajar bareng Investart hari Sabtu nanti di sini untuk investasi jangka panjang, dan di Trading Academy. Trading Academy-nya di mtrade.id/academy. Salam profit. Dadah.